Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Emil. Malam hari ini kita kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari Ibu, di mana kita mendapat materi dengan judul Talenta Faktor sebagai Pembeda Kinerja. Tugas ini disusun oleh Anissa Gita Wibowo, Filza Hayu Rashidyah, dan Maya Dwi Cahyaningsih. Langsung saja saya pada pokok utama. Pengertian talenta. Talenta merupakan bakat dan kemampuan seseorang di bidang tertentu yang telah diakui dan telah didedikasikan terhadap khalayak umum, baik di dalam tubuh organisasi maupun di luar organisasi. Manajemen talenta merupakan pengelolaan bakat setiap individu berdasarkan kebutuhan sehingga bisa membantu untuk dapat mencapai tujuan. Keunggulan talenta yang dimiliki setiap sumber daya manusia memberikan efek positif terhadap kinerja setiap sumber daya manusia. Peningkatan kinerja dari setiap individu mencerminkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nilai ekonomi talenta. Talenta unggul adalah nilai investasi bagi suatu organisasi dan masuk pada kategori investasi yang bersifat fundamental. Artinya, peranan dari talenta menentukan kestabilan ekonomi. Talenta dari setiap orang yang telah diimplementasikan ke dalam aktivitas membawa dampak positif terhadap kinerja. Peningkatan kinerja setiap orang membawa dampak positif terhadap kelompok. Di antaranya adalah capaian tujuan menjadi semakin tertarget, berkurangnya aktivitas-aktivitas yang minim akan kontribusi bagi tim, adanya perbaikan di berbagai sektor, serta memunculkan budaya yang lebih kondusif. Peran talenta tidak hanya saja memunculkan hal yang positif, namun juga menghindarkan dari berbagai aspek negatif. Sehingga, talenta yang dikelola dengan baik dan pemimpin berperan aktif dalam memetakan talenta tersebut memberikan dampak positif terhadap kondisi perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia yang unggul memberikan dampak yang positif terhadap kondisi keuangan. Kelompok yang memiliki sumber daya manusia dengan kinerja tinggi mencerminkan tujuan atau capaian dari organisasi. Dengan demikian, kelompok yang memiliki keuangan yang sehat mencerminkan kekokohan ekonomi. Dan yang B, ada peranan talenta dalam penerapan strategi. Suatu kelompok atau suatu organisasi yang memberdayakan talenta pada setiap anggotanya akan menjadikan suatu kelompok atau organisasi tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena talenta memberikan suatu nilai pembeda dengan yang lain. Dan yang memberdayakan talenta pada setiap anggota akan memiliki strategi yang berbeda dengan organisasi yang tidak memberdayakan talenta pada setiap anggotanya. Nah, bila menginginkan suatu perubahan yang signifikan terkait dengan penghasilan ataupun pendapatan, maka harus melakukan suatu strategi. Dan strategi apa sih yang harus dilakukan? Itu ada yang pertama, mengedepankan strategi pemasaran. Yang kedua, ada strategi peningkatan kualitas. Terus ada strategi keuangan dan strategi berbasis teknologi ataupun digital. Sedangkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen talenta, seperti strategi mempertahankan SDM, strategi pemilihan SDM, strategi pelatihan, keberadaan SDM dalam organisasi, keinginan SDM untuk tetap bekerja di organisasi, dan penerapan kinerja organisasi. Dan setiap strategi yang diterapkan bisa berjalan dengan semestinya apabila dilandasi oleh sumber daya yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas itu sendiri diperlukan manajemen talenta. Dengan adanya manajemen talenta, itu akan memberikan kemudahan dalam penerapan strategi yang telah kita rancang. Yang C, ada tren strategi pembeda. Setiap strategi yang diterapkan pasti memiliki tujuan akhir yang diinginkan, yaitu suatu keuntungan atau untuk dapat meningkatkan keuntungan, sehingga
dapat lebih berkembang dan stabil dalam keuangannya. Melakukan berbagai inovasi untuk dapat meningkatkan keuntungan, salah satunya adalah dengan menerapkan strategi pemasaran yang berpusat pada pelanggan dan melakukan berbagai strategi di bidang teknologi. Namun, tren telah berubah. Tren saat ini untuk memenangkan persaingan dalam jangka panjang, yaitu dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten tinggi, sehingga suatu organisasi dapat dengan mudah menghadapi ancaman, memenangkan persaingan, menciptakan kepercayaan, dan memimpin pasar. Selanjutnya, ada manajemen talenta tanggung jawab semua anggota. Untuk dapat mengelola talent suatu anggota, dibutuhkan suatu manajemen talenta. Untuk dapat menggerakkan suatu manajemen talenta, diperlukan seseorang pemimpin yang dapat menakodai aktivitas yang berkenaan dengan talenta. Dalam filosofi lama, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola talenta adalah seorang manajer. Karena dirasa tugas manajer terlalu berat atau melebihi kapasitasnya, lahirlah filosofi baru yang tidak lagi menekankan kepada manajer tetapi lebih menekankan kepada aktivitas kerjasama pemangku kepentingan untuk bahu-membahu menjalankan manajemen talenta. Kemudian yang ada mobilitas talent global. Tujuan dari program Global Talent Mobility ini adalah untuk memperkaya pengalaman bekerja dalam lingkungan global sehingga karyawan memiliki pengalaman dan pengetahuan baru yang akan menambah keahlian serta kompetensi mereka dan dapat berkontribusi lebih besar lagi ke internal perusahaan. Dalam menjalankan Global Talent Mobility bagi sebuah perusahaan, terdapat 3 strategi imperatif. Yang pertama, menyiapkan talenta terbaik untuk ekspansi global, yaitu identifikasi karyawan berpotensi tinggi yang mana akan menjadi prioritas utama untuk penugasan internasional. Dan yang kedua, ada ciptakan kultur internasional, yaitu diciptakan melalui adanya transparansi nilai-nilai dan tujuan perusahaan dan bersikap terbuka terhadap arus informasi dan proses pelatihan. Dan yang ketiga, ada mengembangkan pelatihan terbaik, yaitu menyebarluaskan praktik terbaik di berbagai titik operasional. Dalam program Global Talent Mobility ini mempunyai keuntungan bagi karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan sendiri, yang pertama, ekspansi karir profesional. Yang kedua, pengalaman premium di skala internasional. Yang ketiga, peluang promosi terbuka lebih besar. Yang keempat, investasi jangka panjang perusahaan. Yang kelima, mempunyai pengalaman tinggal di luar negeri. Sedangkan keuntungan bagi perusahaan sendiri, yang pertama, silang pembelajaran atau cross learning. Yang kedua, menciptakan organisasi global yang terpadu. Yang ketiga, memiliki pemimpin masa depan berkaliber internasional. Dan yang terakhir, employer branding. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.